Semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kalian hari ini tanggal 17 Oktober 2023. Oke, ini tadi udah aku shuffle ya. Dan kita mulai aja. Di sini ada healthy choice ya, making health choice in love and in life, self love, self care, and be happier. Jadi aku di sini melihat kamu sudah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan hubungan yang toksik, meninggalkan perilaku toksik ya, dan kamu memilih untuk memiliki pilihan dalam hidupmu, dalam percintaanmu yang sehat-sehat aja. Kamu lebih memilih mencintai dirimu sendiri, lebih care dengan dirimu sendiri, dan menjadi bahagia dengan hidupmu sendiri gitu. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang akhirnya tersadar ya bahwa kalau mau menjalani suatu hubungan, dan orang ini tuh sedih ya karena berpisah dengan kamu, karena hubungan kalian tidak bisa sukses gitu ya, bisa tidak terjalin dengan baik gitu. Dan aku lihat di sini dia sedih banget, dia merasa bersalah karena karena kehilangan orang yang dia cintai di sini, yaitu kamu. Dia pernah melakukan sesuatu hal yang membuat kamu akhirnya memilih untuk pergi ya, memilih untuk lepas dari genggaman dia. Dia merasa kehilangan kamu banget ya. Dia merasa dia telah melepaskan the one ya, seseorang, someone yang dia cintai begitu aja gitu. Dan itu pun akibat dari kegagalan dia menjalin hubungan sama kamu. Dan itu juga terjadi karena ada seseorang yang tergoda dengan pihak lain, dan nampaknya ini dia yang tergoda dengan pihak lain. Akhirnya kamu memilih untuk pergi ya, kamu memilih untuk membiarkan aja, membiarkan begitu saja berlalu, dan kamu udah nggak peduli lagi dengan dia. Nah, ketika kalian udah berpisah seperti itu, kamu mengambil tindakan untuk love self ya, self love ya self love, self care, being happier, making healthy choice in love and in life. Dia sedih banget, dia merasa kehilangan banget, dia menyesal banget ya, karena di sini dia benar-benar kehilangan kamu dan berpisah dengan kamu. Nah, aku lihat di sini ya, ada niatan dari dia untuk balikan lagi sama kamu, ingin union lagi, bersatu lagi dengan kamu. Bahkan di sini kalau kalian ini udah balikan lagi, aku lihat akan ada suatu perayaan, pesta, atau mungkin kalian akan bersama-sama mendatangi suatu pesta gitu. Ya, aku lihat di sini akan ada suatu perayaan. Mungkin itu perayaan hari jadi ya, bisa jadi, atau mungkin mendatangi pesta pernikahan seorang teman kayak gitu ya. Dan oke, aku lihat di sini sekarang tuh dia menutup siklus ya, yang mana dulu pernah membuat dia pernah membuat kekacauan di hubungan kalian, bahkan di hubungan dia yang kemarin-kemarin dengan pihak lainnya gitu. Dia menutup siklus itu. Dia sudah menganggap itu sebagai suatu sejarah ya, itu menganggap sebagai suatu masa lalu aja, dan sekarang dia lebih memilih untuk menjalani hubungan dengan orang yang memang benar-benar dia cintai. Dia akan usahakan itu ya. Orang yang dia cintai itu siapa? Ya kamu. Di sini aku lihat orang yang pernah mengambil suatu keputusan untuk happy ya, mengambil keputusan untuk pergi dari hubungan yang toxic, kemudian membuat healthy choice in love and in life ya. Jadi itu kamu yang memilih untuk pergi dari hubungan yang toksik yang ada dianya ini. Nah,
Sekarang karena dia sudah sadar, dia sudah menyesali ya. Aku lihat di sini dia akan memilih bersama dengan orang yang menurut dia serak di hati, menurut dia yang cocok di hati dia ya, dan orang yang dia sukai, orang yang dia cintai, yaitu kamu. Aku lihat di sini ya. Dan King of Sword ya, aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang haus akan kekuasaan ya, dan dia ini laki-laki dewasa ya, orangnya juga dingin orangnya juga terlalu memegang prinsip yang kuat sehingganya tuh kayaknya sulit untuk kalian goyahkan ya. Orangnya juga ya bisa dibilang kejam brutal, dan orangnya pendendam ya, suka menghakimi. Orangnya juga ya kalau tirani itu ya mendominasi ya, like a king ya, like king yang tirani nah kayak gitu. Orang ini memang orang yang berpendidikan sih aku lihat, dan orang juga sebenarnya orangnya juga ramah ya, orangnya ramah. Cuman memang sifat-sifat dia aja yang negatif ya. Orangnya juga manipulatif, bahkan di sini orang yang mungkin dia pernah merusak seseorang, entah dia ini pernah berlaku jahat sampai orang itu benar-benar terpuruk, atau mungkin merusak seseorang dari kehidupannya ya. Kalau misalkan ya mungkin dia pernah memperkosa, semacam itulah. Intinya dia pernah merusak kehidupan orang lain. Bahkan kamu pun ya, kamu pernah dirusak batinnya, hatinya, emosionalnya, mentalnya. Nah gitu, memang jiwa-jiwa perusak nih orang kayaknya ya. Oke, dan orangnya juga komunikasinya tuh buruk banget ya, buruk banget. Oke. Orang ini gampang banget tersulut dengan gampang banget emosian dengan hal-hal yang bahkan cuman hal-hal sepele gitu ya. Dan orang ini tuh memang juga sulit hadir di dalam suatu hubungan. Jadi maksudnya suka hilang-hilangan. Jadi suka kemudian kalau misalkan dia lagi nggak enak gitu ya perasaannya, ya udah ngilang gitu. Atau mungkin dia udah nggak nyaman sama kamu, udah ngilang kayak gitu aja ya orang ini. Bahkan mungkin dia ini seorang ayah ya, mungkin dia seorang duda ya, atau mungkin dia pernah menikah gitu ya. Dia menjadi seorang ayah yang tidak bisa hadir di dalam keluarganya, atau mungkin dia sudah meninggalkan keluarga kecilnya ya, karena di sini ada energi sebagai seorang ayah yang tidak hadir dalam keluarga ya. Tapi di sini ada Page of Cup nih, dan aku lihat di sini ya, orang ini nampaknya lebih muda. Kalau misalkan dia itu laki-laki ya berarti dia lebih tua dari kamu. Kalau dia seorang wanita, mungkin dia seumuran dengan kamu atau lebih muda dari kamu kayak gitu. Nah, hubungan ini itu bisa terjalin bahkan sampai ke pernikahan ya, lamaran ke pernikahan gitu. Asalkan di sini ada keterbukaan, ada komunikasi yang diperbaiki, ada komunikasi yang intens, ada komunikasi yang baik gitu ya, dan ada keterbukaan, ada kejujuran di dalamnya, maka hubungan ini bisa sampai ke pernikahan aku lihat. Karena ini Page of Cup ya, dari si orang ini tuh ingin adanya hubungan yang meningkat, hubungan yang ada cerita kelanjutannya, jadi nggak stuck. Aku lihat di sini ya, karena di sini kan nih ada Nine of Wands ya, jadi dia pengen hubungan ini nih benar-benar yang ada kelanjutannya gitu ya, bahkan sampai ke pernikahan. Memang itu niatan dia. Jadi boleh kalian kalau memang sudah bertemu dengan orang ini kembali, atau orang ini sudah kembali padamu, berikanlah kesempatan. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Kalau misalkan kamu masih ragu dengan orang ini ya,
bahkan kamu merasa bahwa ya aku sendiri, aku single, aku jomblo aja aku bahagia katamu, tapi orang ini udah datang. Ya udahlah, anggap aja berbuat baik ya, karena di sini kan dia udah punya niatan baik untuk mendatangi kamu, karena di sini ada prospek menuju ke pernikahan gitu ya, asalkan ya itu tadi ya, komunikasi kalian harus diperbaiki dan adanya keterbukaan, adanya saling jujur gitu ya. Dan aku lihat juga kalian ini berdealing dengan orang yang seorang individu yang berinisiatif ya, dan orangnya juga sensitif, orangnya juga penuh gairah, maksudnya sensitif, baik itu perasaannya, kemudian memahami kamu dari cara dia memahami kamu gitu, lebih apa ya, lebih deep, apa sih namanya, dia lebih tahu tentang kamu gitu dengan cara menganalisa gitu ya. Jadi makanya di sini dibilangnya sensitif, juga bisa jadi sensitif juga secara gairah gitu sih. Oke, aku lihat di sini. Cuman ya memang sih orang ini agak naif ya. Orang ini agak naif, orang yang berdealing dengan kamu ini agak naif. Ya mungkin kamu seorang wanita ya, dia seorang pria. Nah, aku lihat si King of Swords inilah yang agak naif. Orangnya kayak di luar kelihatan kayak nggak butuh, tapi ternyata bucin. Nah, kayak gitu sih orang ini. Ya. Dan aku lihat juga di sini ya, dia ini suka sama kamu karena memang awalnya itu dia kagum sama kamu ya. Entah apalah yang membuat dia kagum, entah kamu itu orangnya dewasa ya, kalau berbicara pun dewasa, atau mengambil suatu keputusan atau berpikir secara dewasa, itulah yang membuat dia kagum. Dan mungkin juga dengan kepolosan kamu ya, dengan kepolosan kamu, orangnya itu juga tulus ya, orangnya tulus, rasa ingin tahumu pun tinggi gitu. Itulah yang membuat dia merasa kagum sama kamu ya. Dan dari rasa kagumnya ini, inilah yang akhirnya menggugah gairah dia, akhirnya dia cinta sama kamu ya. Aku lihat di sini memang dia melihat kamu itu sebagai sosok pasangan yang segar gitu loh ya. Kamu itu independen, kamu itu ya sesuailah dengan kriteria dia gitu ya. Saat dia datang lagi, ternyata kamu itu di mata dia tuh wow, kamu tuh ternyata bernilai banget ya gitu. Kamu itu orang yang bervalue banget, orang yang orang yang berharga, orang yang bernilai gitu. Kamu itu beda dengan yang lainnya gitu. Kamu bukan seorang wanita murahan atau pria murahan seperti itu. Kamu ternyata ya bervalue, kamu punya nilai, dan nilaimu itu tinggi ternyata gitu ya. Ya mungkin juga kamu juga orang yang berpendidikan gitu ya. Jadi inilah kisah percintaanmu hari ini ya. Dan mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya, nggak usah dibuat pusing, santai aja. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, itu aja zodiaknya. Bisa ini zodiak dia ataupun zodiak kamu, sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Dan ceritanya kalau misalkan ternyata terbolak-balik ya, kalian kondisikan aja dengan keadaan kalian ya, nggak usah dibuat pusing. Kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Jadi tidak hanya berpatok pada zodiak aja. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.